Mas Samuel, apa kabar? Baik, baik. Aku panggilnya Kang Dery ya, sorry. Oh, nggak apa-apa Bukan sih Mas, bebas. Mau tapi Kang panggilan ya. Derry juga. Biasa. Nama panggungnya Kang Dery. Kang Dery, selamat malam. Oh, Selamat malam juga teman-teman IDX Islamik. Aku mungkin intro kembali, nanti aku akan berikan waktu untuk Kang Dery untuk berkenalan juga ya, Kang. Selamat malam teman-teman semua, nama saya Samuel. Saya seorang content creator, seorang bapak rumah tangga, dan karyawan juga, karyawan biasa. Saya sering ngomong di Instagram dan YouTube seputar keuangan, seputar karir, dan belakangan ini banyak belajar juga seputar investasi. Dan sedang dalam kolaborasi nih dengan IDX, dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengedukasi teman-teman masyarakat mengenai investasi yang sehat, investasi yang halal, dan investasi yang tentunya menguntungkan ya untuk masa depan kita semua gitu. Jadi malam ini saya bersyukur sekali bisa bersama dengan Kang Dery dari IDX Islamic untuk ngobrol-ngobrol tentang haram halalnya saham nih gitu. Gitu ya, topik yang kontroversial tapi seru nih Kang untuk dibicarakan. For the record saya non Muslim, jadi oke. saya juga akan belajar malam ini banyak gitu ya, dan tapi tentu di dalam follower saya banyak juga teman-teman Muslim yang juga menanti-nantikan malam ini gitu. Jadi kita nunggu-nunggu banget bisa ketemu Kang Dery setelah ada kesalahan teknis minggu lalu ya Kang. Mohon maaf Oke. sebelumnya. Oke, itu dari saya. Mungkin saya oper ke Kang Dery untuk silakan memperkenalkan diri singkat dan ya silakan Kang. Oke. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya ya dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Seperti yang Mas Samuel tadi sampaikan bahwa IDX Islamic itu sebenarnya adalah divisi di pasar modal syariah, divisi di pasar modal dan bagian dari Bursa Efek Indonesia. Jadi memang tidak terpisah. Jadi kalau teman-teman bayangin ada bank syariah, kalau kami tidak terpisah, kami divisinya gitu. Kenapa? Karena ya sebenarnya transaksi di bursa pada dasarnya sama saja gitu ya. Perbedaannya ya tadi ini pilihan antara mau syariah atau mau enggak. Mungkin perkenalan saya cukup sekian. Tadi juga saya mendengar perkenalan dari Mas Samuel merasa wah kayaknya kalau di zaman saya dulu waktu 90-an ini Hmm. bahas karir keuangan ini biasanya yang dukun yang pakai SMS biasanya SMS Aduh. just gitu untuk tahu karir Anda. Tapi alhamdulillah sekarang ada edukator yang bisa memberikan konten-konten yang lumayan bagus dan semoga teman-teman dengan kecanggihan ini ya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang baik buat teman-teman dan bermanfaat. Oke, mantap, mantap Kang Diri, thank you. Saya percayalah saya tidak pernah meramal apa-apa dan tidak pernah kirim SMS. Jadi tenang saja, mudah-mudahan legit akunnya. Oke, jadi Kang formatnya gini, aku ada 10, mungkin ya kita bisa buat terus semua kalau ada waktu, tapi aku juga nanti akan kasih waktu buat audiens tanya jawab. Ada beberapa mitos fakta gitu. Nah ini diambil juga dari decknya Kang Dery ya waktu sharing di kelas di bursa beberapa waktu yang lalu. Jadi kita akan go terus satu-satu mitos atau faktanya, dan mungkin Kang Dery nanti bisa menjelaskan gitu dari sisi agamanya maupun dari sisi legalitasnya gitu ya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi yang mungkin teman-teman punya. Jadi langsung aja ya Kang. Silakan, Siap ya? silakan. Oke. Insya Allah. Oke, mantap. Yang pertama, statement pertama mitos atau fakta. Pasar modal adalah judi. Mitos atau fakta, Kang? Oke, ini memang paling sering ditanyakan, ih ngapain investasi saham? Itu judi, sering banget kayak Hmm. gitu. Jadi orang itu sebenarnya nggak mau dalam dalam pengelolaan keuangan, investasi itu adalah salah satu bagian penting selain menabung dan asuransi gitu. Investasi salah satu hal yang penting. Dan kebanyakan orang tadi tidak mau berinvestasi karena itu tadi, ngapain investasi di saham, judi, investasi itu tanah yang atau misalnya emas gitu. Pada dasarnya sebenarnya itu sah saja, tetapi sebenarnya investasi di aset keuangan juga penting. Nah, judi gitu pada dasarnya orang cepat untuk menghakimi gitu ya. Judi itu Hmm. sebenarnya dua gitu ya. Ada bermain, ada bertaruh gitu ya. Dan Hmm. keduanya punya hal yang sama yaitu ada yang menang, ada yang kalah gitu ya. Saling mengalahkan. Ini bentuk permainan. Jadi kalau nanya judi itu di KBBI kayak gimana? Kata pertama di KBBI aja ngomongnya adalah permainan. Sedangkan kalau misalnya di saham gitu atau Hmm. investasi di pasar modal gitu ya, bentuknya adalah jual beli dan hampir semua investasi yang benar hampir semua modelnya adalah jual beli. Contoh investasi emas, beli dulu emasnya baru jual. Investasi Hmm. tanah
gitu ya, beli dulu baru jual. Atau kita senang sama properti, rumah atau kontrakan atau apartemen, beli dulu, harganya naik jual gitu kan. Atau tanahnya mau Hmm. dipakai buat sawah dan lain sebagainya baru bisa dinikmati gitu kan. Jadi sebenarnya hampir semua adalah jual beli. Nah, teman-teman, apa bedanya sama judi? Judi itu bukan transaksi, judi itu Hmm. permainan, mengalahkan. Kalau dalam investasi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Saya jual beli rumah sama Mas Ray gitu ya, beli rumah saya gitu ya. Saya yang kehilangan rumah gitu ya, bukan berarti saya orang yang kalah, orang saya butuh duit gitu, rumahnya saya jual, saya Hmm. pindah gitu kan. Itu kan kebutuhan saya mau pindah gitu kan. Bukan berarti saya orang yang kalah. Mas Ray juga bayar ke saya bukan berarti orang yang kalah juga gitu kan. Kan Hmm. bayar, memang mau ngambil rumahnya gitu kan. Dan itu tadi gitu, karena ini adalah jual beli. Mas Ray dapat rumahnya gitu ya, saya dapat uangnya. Mas Ray bayar gitu ya, keluar uang gitu ya, saya keluar apa namanya, sertifikat rumahnya. Jadi sebenarnya Hmm. itu adalah win-win gitu ya. Emang tujuan kita melakukan transaksi itu, kita emang ada tujuannya. Saya pengen uang, Mas Ray pengen properti saya, pengen apartemen Hmm. saya, misalnya kayak gitu. Hmm. Tidak Hmm. ada yang Jadi kalah. nggak ada yang kalah ya, karena satu pihak menjual, satu pihak membeli, terjadi pertukaran gitu ya, Kang Dery ya. Exactly. Sangat masuk Hmm. akal dan sangat mudah untuk dipahami. Sedangkan judi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Gampangnya gini, saya fansnya Chelsea, Mas Ray MU misalnya gitu ya, Hmm. Chelsea lawan MU, ternyata Chelsea yang menang, Mas Ray bayar ke saya. Kita kan sama-sama nggak main, gitu ya. Tetapi ada yang menang, ada yang kalah. Segampang kita di rumah pun sama istri ya, kalau misalnya menang ya Persib gitu ya. Kalau Persib menang, saya cuci piring gitu ya. Kalau kalah, cuci piring gitu kan. Biasanya kayak gitu. Itu sebenarnya ada yang menang, ada yang kalah. Itu judi Betul. sebenarnya. Kita tidak, Hmm. tapi kita bertaruh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tebak skor bola itu judi sebenarnya kalau boleh dibilang. Nah, Hmm. kemudian kalau misalnya kita misalnya nggak kerasa kalau kita futsal zaman dulu yang futsal yang kalah bayar lapangan ya, itu judi. Kitanya ikut bermain. Nah, ini beda dengan investasi. So, teman-teman, jangan terjerumus dengan investasi yang sebenarnya bodong atau sebenarnya dia judi tapi mengatasnamakan investasi. Mungkin kalau kita Hmm. baca ceritanya kemarin udah banyak yang ketangkep karena itu cuma tebak-tebakan, menang Hmm. atau kalah, menang atau kalah dalam tebakannya. Sedangkan di pasar modal tidak seperti itu. Demikian. Hmm. Thank you Kang. Kang, ini aku lihat di decknya Kang Dery ada ayatnya. Apakah mau disampaikan ke teman-teman biar tambah paten nih? Saya Heeh. kira perlu ya karena memang ayat itu sebenarnya tidak tidak perlu disampaikan. Kami sebenarnya sangat apa namanya, mengurangi untuk menyampaikan ayat karena sebenarnya ini hal yang universal, walaupun nanti dalam Oke, kajian di dalam ini silakan dibaca sendiri aja gitu ya. Tetapi oke. teman-teman, asal nanti ada SPM-nya ya, silakan ikut sekolah pasar modalnya gitu. Mas Marco Siap. pun yang sebenarnya nanti akan mengajar non muslim juga, tapi kalau ditanya syariah, wah luar biasa. Dia senior Wah. saya yang Oke. Siap, siap. Mantap. Jawaban pertama berarti mitos ya, bukan itu. judi karena ada transaksi jual beli. Catat tuh teman-teman. Kemudian yang kedua, apakah pasar modal itu haram hukumnya? Nah, ini judul live kita nih. Langsung ke menu utama. Silakan Kang Dery. Ya, langsung jawabannya misalnya kalau ini juga sering orang bilang gitu, cepet banget kalau misalnya orang itu, ngapain investasi saham, haram gitu ya. Padahal dia nggak Hmm. tahu apa haram itu kan sebenarnya bahasa Arab. Jawabannya adalah apa namanya, tidak diperbolehkan ceritanya gitu ya, tertolak gitu ya, haram gitu ya. Apakah iya gitu? Pada dasarnya sebenarnya di pasar modal gitu tidak semua haram. Jadi teman-teman yang merasa bahwa investasi saham haram itu sebenarnya tidak semua. Ini sama kayak datang ke supermarket gitu ya, itu kan pilihan. Kita datang misalnya ke supermarket The Range gitu ya, saya sering Hmm. lihat, oh ini adalah apa namanya, spotnya daging babi. Kalau misalnya saya muslim, saya nggak ngambil gitu ya, Hmm. dan transaksi yang sama, halal-halal saja. Tapi kan yang saya beli adalah buah-buahan gitu ya, saya buat makan siang biasa makan buah, nggak ada Hmm. masalah. Transaksi saya halal, uang saya halal, cara transaksinya pun halal, datang ke kasir yang sama gitu ya. Jadi halal dan haram ini sebenarnya adalah pilihan. Teman-teman mau transaksinya halal atau haram tergantung. Pada dasarnya Hmm. sederhana kok di syariah gitu ya. Kalau teman-teman mau nanya investasi yang diperbolehkan tuh kayak gimana, kan lawannya haram adalah halal gitu ya. Investasi Hmm. yang halal itu yang kayak gimana? Oh itu tadi gitu, Hmm. investasi yang diperbolehkan adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama misalnya beli perusahaan minuman keras atau beli Hmm. perusahaan babi atau misalnya jasa keuangan ribawi. Nah itu tidak boleh gitu ya. Selama kita beli saham-saham yang halal-halal saja, tidak merugikan lingkungan gitu ya, diperbolehkan juga oleh para ulama, masuk daftar efek syariah dari OJK, saya kira tinggal masuk-masuk aja. Jadi yang bilang bahwa ini haram, ini sebenarnya mengeneralisir gitu ya. Misalnya Hmm.
orang Sunda tuh suka ngelucu semua, padahal kan enggak gitu. Ada yang jutek juga gitu ya. Ada yang baik juga, ya, ada yang serius juga ya, macem-macem gitu. Karena itu sebenarnya apa namanya, hanya labeling aja. Pada dasarnya tidak semua haram. Itu mitos. Oke. Dan apa namanya tadi, karena Kang Dery nyebut ada list saham syariah gitu ya. Jadi sebenarnya jalurnya tuh sudah difasilitasi oleh regulator gitu ya, bahwa kita sudah ada saham-saham yang mengikuti kaidah syariah yang bisa teman-teman jual belikan tergantung dari pendekatan investasi masing-masing begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini makin seru nih. Bagaimana dengan trading harian? Katanya kan investasi saham harus jangka panjang. Jadi apakah trading harian itu, trading harian jadinya haram dong gitu? Gimana tuh Kang? Ini juga sebenarnya mitos yang luar biasa. Saya jadi traders itu, ini sebenarnya banyak yang nanya juga gitu. Bahkan dia sudah jadi traders gitu. Saya apakah saya harus apa namanya berubah gitu kan? Saya traders gitu ya. Apakah saya berubah menjadi investor jangka panjang? Sebenarnya tidak ada yang melarang. Dalam jual beli sebenarnya tidak boleh dibatasi. Dia mau jangka pendek atau mau jangka panjang gitu ya. Tidak ada masalah dengan aturan kesyariahan gitu ya. Apakah dia harus jangka panjang atau jangka pendek, ini nggak masalah sama sekali. Mau barangnya dia dijual dalam waktu cepat atau dijual 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi kalau investasi saham baru beli gitu, tiba-tiba saya butuh uang, kan kita nggak tahu juga gitu ya. Saya jual lagi boleh nggak? Karena 2 hari lagi saya kayaknya butuh banget ini uang cash gitu ya. Saya baru ditelepon, harus pulang ke kampung. Ya nggak boleh apa ditahan-tahan. Jadi menurut saya yang kayak gitu itu mitos yang banyak dan luar biasa sering ditanyakan, ya jawabannya kembali, itu adalah mitos, tidak benar. Mau investasi jangka pendek atau jangka panjang boleh. Oke. Mantap, mantap. Dari tadi mitos semua nih. Nah, ngomong-ngomong, sebelum saya masuk ke pertanyaan selanjutnya, kalau dari teman-teman yang sedang menonton malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, semuanya, adik-adik mungkin ya, yang mau nanya juga sama Kang Dery, mumpung ada expertnya, kita juga welcome pertanyaan teman-teman ya. Boleh ditanyakan di bawah, di kolom, di tombol bertanya itu ya, question mark di bawah. Mohon jangan di komen, karena kalau di komen bisa tenggelam ke atas kalau ada yang nanya lain. Jadi antrinya di comment box di bawah. Silahkan kalau mau bertanya. Lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya, Kang Dery. Dalam syariah tidak diperbolehkan adanya risiko. Semua harus pasti. Benarkah ini? Gitu. Maka kalau ada risiko kan berarti saham tinggi risikonya gitu kan? Ya. Berarti tidak syariah dong gitu. Nah, bagaimana ini Kang? Ya. Sebenarnya dalam Islam tidak ada istilahnya harus benar-benar menghilangkan risikonya. Karena risiko tidak bisa hilang. Apalagi dalam perdagangan selalu ada risiko. Dagang apa aja kadang untung, kadang rugi gitu ya. Ya kita tanya pedagang aja yang punya online shop, apakah setiap bulan untung? Jawabannya pasti enggak gitu ya. Kadang bulan untungnya banyak, kadang bulan pas, gitu ya. Kadang bulan depan malah rugi gitu ya. Tapi bulan depannya untung lagi gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, yang namanya risiko itu tidak untuk dihilangkan, karena memang tidak bisa dihilangkan. Dalam Islam pun sebenarnya gitu, ini realistis kok gitu ya. Kalau kamu siap untuk menerima keuntungan, kamu harus siap gitu ya menghadapi kerugian. Artinya apa? Kalau saya mau untung, berarti gimana caranya risiko kerugiannya harus kita tekan. Ini berlaku buat apa aja kok, nggak hanya investasi gitu ya. Sama kayak kita sederhana, kita naik mobil gitu ya, risiko supaya berkurang gitu ya kecelakaannya. Gimana gitu? Kita pakai seat belt. Nanti anak misalnya pakai car seat dan lain sebagainya. Ini sebenarnya buat ngurangin risiko. Jadi apakah apa namanya tidak akan pernah mati? Kita juga nggak bisa gitu ya. Apa namanya menahan kematian. Tetapi sebenarnya untuk risiko kan kita bisa manage gitu ya. Jadi teman-teman sama dalam investasi pun kita tidak bisa menjanjikan keuntungan dan kerugian gitu ya. Semua tergantung seberapa mampu Anda menurunkan risikonya. Kadang-kadang kita keluar rumah juga kadang-kadang banyak risikonya gitu ya. Entah kepleset, entah kepelitek, entah bisa apa, kan kita nggak tahu gitu ya. Tapi kan kita mau keluar rumah, saya mau ngapain dulu? Pakai motor, pakai helm, bawa SIM dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan untuk mengurangi risiko. Jadi balik lagi, Islam tidak harus untuk menghilangkan risiko, tapi memanage. Oke. Jadi kalau resiko kita hadapi gitu ya, karena memang itu bagian dari kehidupan. Nah, sisi lain dari resiko, kalau saham kita udah bicara resikonya, bicara untungnya gitu kan.
soal untung nih gimana? Investasi saham, benarkah tidak boleh mengambil untung banyak kalau dalam kaidah syariah gitu? Soal keuntungan, Kang Dery. Iya, ini sebenarnya beberapa sering ditanyakan di forum investor, dan ini yang bertanya tuh unik karena dia investasinya sudah lama gitu ya. Kang, saya sudah beli saham nih, saham yang saya beli tadi harganya Rp300, saya beli pas pandemi gitu ya, beli Rp300, saya kelupaan nih, tiba-tiba sekarang harganya udah 2.500 gitu ya. Wah. Ini hampir 8 kali lipat ya, kalau kita hitung 8 kali lipat kan berarti 800%. Ini halal atau haram gitu ya. Yang Anda beli perusahaannya apa? Oh, bank syariah gitu ya. Namanya saja sudah bank syariah gitu. Anda tidak perlu lagi gitu kalau ini pendapatannya halal atau haram gitu ya. Hmm. Teman sebenarnya kalau misalnya dapat untung 800% di pasar modal gitu ya dalam waktu tadi karena memang pandemi itu lagi banyak saham harganya turun, Diskon. dia Mm-mm. beli murah banget gitu. Kemudian harganya naik gitu ya, itu masuk akal lah gitu ya, pandemiknya udah mau beres, kita Indonesia juga recovery, lihat laporan perekonomian juga Indonesia jauh lebih baik ketimbang negara lain, jadi saya kira sebenarnya wajar-wajar saja kalau naik sampai 8 kali lipat gitu ya. Jadi Hmm. kalau saya naik 8 kali lipat itu tidak menjadikan ini halal atau haram, tergantung barangnya apa gitu ya. Hmm. Datang ke hotel, kita misalnya kan minum minum air mineral gitu ya, kalau kita beli di minimarket kan harganya mungkin 2.000 gitu ya atau Rp3.000, tapi di hotel saya lihat sendiri harganya 15.000, itu hampir Hmm. 5 kali lipat. Wah, ini nih haram nih karena harganya 5 kali lipat daripada di minimarket gitu ya. Apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Air mineralnya Hmm. tetap halal. Jadi harga juga tidak membuktikan bahwa dia syariah atau enggak. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang keliru dan membuat orang tuh malas untuk berinvestasi. Sehingga dia tidak produktif. Dia pindah-pindah kerjaan tujuannya untuk mencari gaji yang naik levelnya sedikit-sedikit, tapi ngerasanya kok gue gini-gini aja. Bisa jadi bukan masalah gaji sebenarnya. Bisa jadi karena memang cara pengelolaan keuangannya yang tidak benar atau tidak tepat gitu. Harus diperbaiki lagi. Ada lagi yang quit ya, ini zaman zaman sekarang tuh anak aneh-aneh gitu, anak zaman sekarang gitu kan, banyak orang yang kerja pokoknya minimum effort lah, jangan sampai lebih-lebih gitu ya. Mereka melupakan untuk harusnya kalau dalam kerja kan go extra mile gitu ya, kita aja Hmm. dibayar gini aja, padahal kalau dia misalnya berinvestasi, dia akan lebih menghargai uang. Saya bekerja, uang saya nih harusnya bisa misalnya untuk bekerja untuk saya di kemudian hari. Harusnya mereka mikirnya kayak gitu, tapi karena ya itu tadi, keburu menjudge saham haram, menjudge ini risikonya tinggi dan tidak bisa di-manage, menjudge juga bahwa itu tadi yang sebenarnya sangat tidak masuk akal gitu ya, mitos-mitos yang ada, tapi ya memang harus kita terima bahwa ini kenyataan sering ditanyakan. Demikian. Baik, baik, Kang.